melakukan desain jaringan pipa di lapangan sampai ke lokasi fasilitas produksi. Kemudian adik-adik melakukan desain dari jaringan pipa dari fasilitas produksi ke lokasi market. Jadi yang ini itu pada dasarnya kalau adik-adik punya 3 sumur, kalau nggak salah 3 sumur ya, berarti harus dikumpulkan dulu ke manifold. Nah, kemudian dari manifold adik-adik bawa itu ke separator satu, separator satu. Nah, kalau yang dari sini itu berarti kalau adik-adik desain surface facility-nya itu punya scrubber atau low temperature separator, LTX atau scrubber, ini adik-adik harusnya udah dapat di PLT, maka adik-adik mentransport ini ke market. Gitu. Ya. Kemudian yang nomor 2, adik-adik diminta untuk membahas dan menjelaskan selengkap mungkin. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian perhatikan bagian ininya ya. Ini bukan project number 9, tapi sesuaikan dengan minggunya. Kalau nggak salah sekarang minggu ke-7. Kemudian perhatikan pengiriman emailnya. Mungkin ini berubah dari yang sebelumnya. Nanti kalau adik-adik mau bertanya, silahkan aja ya, langsung ya. Kemudian untuk surface facility, pertanyaannya adalah dari hasil proyek sebelumnya, buatlah desain fasilitas produksi, yaitu gas, minyak, air. Mungkin kalau dalam kasus adik-adik, itu gas dan kondensat. Atau kalau ada airnya, ya tambah air gitu ya. Jadi kalau adik-adik hanya terdiri dari gas dan kondensat, berarti cukup two-phase separator saja untuk gas dan kondensat, sorry, gas dan kondensat. Tapi kalau adik-adik punya air, itu berarti three-phase separator. Kalau ada airnya, gas dan kondensat dan water. Desain fasilitas produksi gas, minyak, air di lapangan tersebut, separator, tangki, dan lain-lain jika diperlukan. Kalau nggak salah adik-adik kan dry gas ya. Dry gas atau wet gas ya adik-adik ya lapangannya ya. Wet gas, Mbak. Wet gas ya. Hmm. Ada waternya nggak? Ada komposisinya ada H2O-nya nggak? Eh, nggak ada sih Mbak, Nggak palingan ada ya. CO2 sih Mbak. Iya. Itu tetap berarti dibagi menjadi gas dan gas kondensat ya. Nah, ini berarti adik-adik bisa pakai two phase saja kalau nggak ada airnya. Pakai two phase separator. Nah, two phase separatornya bisa vertikal, bisa horizontal. Gitu. Kemudian bahas dan jelaskan selengkap mungkin analisa adik-adik gitu ya dari desain service facility itu. Kemudian identifikasi permasalahan yang dapat terjadi untuk operasi produksi lapangan gas dan hubungkan dengan peralatan dan fasilitas di permukaan. Nah, ini gampang sih sebetulnya kalau yang nomor 3 itu jika kondensat adik-adik meningkat gitu ya karena tekanan reservoir nanti bergerak turun di bawah atau lebih kecil dari tekanan saturation atau dew point pressure dalam kasus ini, maka pasti kondensat akan lebih tinggi ya untuk munculnya gitu. Dan ini em, bisa dilihat dengan reservoir simulator. Kapan terjadi peningkatan kondensat? Nah, ketika terjadi peningkatan kondensat, retention time-nya yang harus dianalisa karena retention time atau waktu yang dibutuhkan untuk memisahkan antara gas dan kondensat itu menjadi berubah antara ketika volume kondensat di awal yang mungkin bahkan tidak ada sampai nanti ketika misalnya sudah beroperasi 10 tahun atau 15 tahun.
Lalu yang keempat, buatlah kesimpulan dan rekomendasi dari desain surface facility-nya. Nah, sekali lagi ini namanya week 8 Ini ya. nggak tahu ini. Eh, Ini di kenapa? lantai. Ini Indo. Kenapa? Ada pertanyaan? Ini lagi sakit. Gimana? Siapa yang lagi sakit? Apakah saya bisa lanjut adik-adik? Saya bisa lanjut nggak adik-adik? Bisa, Mbak. Bisa ya? Oke. Semoga nggak apa-apa ya tadi ya yang lagi sakit. Nah, kemudian tolong perhatikan juga tempat pengumpulan proyeknya ya. Mungkin emailnya berubah. Saya tidak tahu persis hal tersebut. Nah, lapangannya adik-adik dapat info offshore atau onshore adik-adik? Belum dapat info, Mbak. Oke, lapangan adik-adik itu terinspirasi dari sebuah lapangan di Indonesia dan itu offshore. Jadi, adik-adik punya lapangan wet gas offshore. CO2-nya berapa sih? Tadi Kak ada yang bilang ada CO2 kontennya. Sekitar 20 sih, Mbak. Oke. Nah, ini bagus nih. Cakep. Jadi kayak kayak apa nih? Inspirasinya kalau kayak gini nih kira-kira eh yang bisa adik-adik pikirkan lapangan mana nih? CO2 konten 20%, wet gas, offshore, ya, mana kira-kira lapangannya? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau jawab nggak? Ini bisa lapangan Masela, bisa lapangan Tangguh, kan gas semua itu. Tapi kalau Arun bukan ya, karena Arun adalah onshore, gitu ya. Jadi kira-kira proses operasi yang harus terbayangkan ketika membuat dokumen studi terintegrasi atau plan of development dalam kasus ini, itu kira-kira bisa mengacu pada lapangan ini. Nah, eh, ketika kita bicara terkait offshore field, gitu ya, itu kira-kira peralatannya seperti yang ada di gambar ini. Ini saya ambil dari websitenya MDPI. Jadi kita punya platform gitu ya, Dek ya. Kemudian kita punya sumuran gitu di sini. Walaupun sebetulnya ini adalah submersible buoy ya, tapi let's say ini adalah sumuran Anda. Kemudian semua produksi terkumpul dalam satu manifold dulu, gitu. Nah, dari manifold ini menuju ke platform, ke permukaan itu melalui apa, Adik-adik? Melalui pipa yang ada di dalam bawah laut sebetulnya, tapi itu ada namanya. Namanya apa, Adik-adik? Namanya adalah riser. Adik-adik pernah dengar nggak riser? Atau ini pertama kali dengar, Adik-adik? Untuk saya pertama kali dengar, Mbak. Oke. Nah, jadi sebetulnya riser itu mirip seperti tubing sebetulnya. Tetapi dia tidak rigid. Kalau tubing, dia harus rigid kan? Maksudnya rigid di sini itu riser harus mampu me- harus harus mampu bergerak sesuai dengan arah arus dan arah angin. Jadi riser itu adalah pipa yang mengalirkan dari subsea atau bawah permukaan laut gitu ya sampai ke platform. Kalau di onshore nggak ada peralatan riser. Riser hanya ada peralatannya di offshore. Nah, riser itu
punya pressure drop. Pressure dropnya hampir sama dengan yang ada di tubing. Kita bisa pakai asumsi seperti itu. Pertama, flow correlation-nya kita misalnya di tubing dia menggunakan gray correlation ya, karena ini adalah wet gas. Jadi adik-adik nggak cocok kalau menggunakan Becks and Brill, menggunakan Hagedorn Brown tuh adik-adik nggak cocok seharusnya. Jadi ini menggunakan gray correlation. Kecuali adik-adik sudah melakukan matching dengan data tes gitu ya. Terus ada korelasi atau bukan korelasi, tapi ada konstanta di baik di gravity equation maupun di friction equation yang adik-adik rubah untuk Hagedorn Brown atau untuk Becks and Brill. Highly likely kalau wet gas itu ke Becks and Brill karena Becks and Brill ini lebih menggunakan tiga fasa. Kalau Hagedorn Brown menggunakan oil and water. Pada dasarnya kalau produksinya oil itu multi-phase flow di dalam pipa yang dipakai itu adalah Hagedorn Brown. Gitu. Nah, tapi kalau gas kondensat seperti ini biasanya itu adalah gray correlation. Kalau di pipe sim itu ada, di siapa itu namanya? Prosper juga ada. Tapi yang lebih penting adik-adik sudah melakukan matching dulu adik-adik ya antara data produksi dan apa namanya? Dengan korelasi yang ada di pipe sim maupun yang ada di Prosper. Nah, di Prosper itu saya familiar, tapi kalau pipe sim saya kurang familiar untuk melakukan matching. Jadi di Prosper itu ada statistiknya, adik-adik. Jadi ada errornya antara perhitungan pressure drop di pipa gitu ya, di tubing menggunakan sebuah korelasi. Yang adik-adik masukkan adalah nilai rate dan nilai wellhead pressure. Karena adik-adik bisa mengukur hanya di atas. Kecuali dibilang bahwa flow meternya itu dipasang di bottom hole. Tapi bottom hole itu harus adik-adik konversi pressure-nya. Karena nggak mungkin di depan perforasi itu dipasang alat, nggak bisa. Alat paling nggak dipasang di dekatnya end of tubing. Begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Terkait yang ada di sebelah-sebelahnya ya, ada buoy, ada ocean monitoring vessel, ada weather balloon dan lain-lain. Ini memang peralatan yang biasa kita temui di offshore field. Dan ada ROV segala di sini untuk survei monitoring system gitu ya. Dan ini sebuah teknologi yang apa ya, yang sebetulnya menjadi room juga buat adik-adik lulusan teknik perminyakan. Cuman adik-adik kuasai dulu deh yang bagian yang saya kasih garis merah tadi itu. Jadi kita butuh eh, apa? Rates di permukaan gitu ya, di wellhead, di subsea. Kemudian kalau ini itu dekat ke manifold, adik-adik asumsikan dekat ke manifold gitu ya, maka tidak perlu adik-adik hitung pressure dropnya, tetapi adik-adik usahakan menghitung model dari header manifold sampai ke platform menggunakan riser model. Nah, modelnya riser itu ada di PipeSim, ada itu setahu saya. Tadi pagi saya ngecek itu bisa dibuka, tapi saya nggak bisa membuka contohnya gitu. Nah, kemudian adik-adik untuk pipeline ya, dan ini kan nyambungnya ke offshore platform nih. Kalau di sini ada dua pilihan sebetulnya. Adik-adik mau surface facility-nya berupa FPSO, di FPSO gitu ya, atau adik-adik pasang separator di sini gitu ya, pasang separator tiga fasa di sini atau scrubber di sini gitu ya, apa namanya, eh simple aja gitu ya, scrubber di sini, tentunya at the atmospheric condition karena di permukaan dan supaya bisa ngalir
kemudian, oh sorry, ada 3 option berarti. Option ketiga, ya adik-adik alirkan melalui pipa sepanjang 10 km, let's assume 10 km jaraknya dari platform ini ke lepas pantai gitu. Dan surface facility adik-adik ada di onshore. Nah, jadi ini yang akan mempengaruhi nanti keekonomian adik-adik. Oke, gambaran kedua, kalau kita punya FPSO, ini jangan dipeduliin yang out of scope ya. Ini saya hanya ngambil dari gambarnya website di Santos. Jadi apa aja yang harus dipunyai gitu ya. Jadi kita punya manifold, berkumpulnya fluida gitu ya. Ini adalah well-nya gitu. Kemudian punya pipeline dan ke riser. Adik-adik bisa lihat ini risernya bahkan terhubung dengan beberapa pipa riser. Kalau tadi ini terlihat satu riser gitu ya. Kalau yang di sini ini menghubungkan beberapa pipa riser ke FPSO. Nah, FPSO ini bisa ada separator di FPSO, Floating Production, Storage, and Offloading. Atau Floating Production Storage, apa ya ini ya, kepanjangannya. Jadi ada production dan ada storage gitu. Nah, di situ adik-adik bisa pasang separator 3 fasa atau 2 fasa dalam kasus adik-adik. Dan itu either nanti diambil pakai kapal atau ini diambil pakai kapal atau di transport dengan pipa sejauh yang 10 km tadi. Tapi itu masih ke pengolahan lebih lanjut ya, masih ke surface facility lebih lanjut. Kenapa nggak semuanya dipasang di platform? Platform itu sempit ya, jadi nggak bisa semuanya di situ. Kenapa kok nggak bisa semuanya di situ? Karena tergantung dari tujuan pengolahan gas adik-adik. Apakah adik-adik mau menggunakan itu sebagai pertama dry gas saja, gitu ya? Kedua, mini LNG. Kenapa mini? Karena saya dengar produksinya kecil ya. Maksudnya kurang dari 100 mmscf per day gitu ya. Itu dikonsider sebagai mini LNG ya adik-adik ya. Nah, kalau mini LNG, maka adik-adik harus punya konversi gitu ya dari gas ke liquid gitu kan di surface facility adik-adik. Kalau dry gas nggak harus punya ya adik-adik cuman membersihkan saja gitu. CO2-nya dibersihkan, H2S-nya dibersihkan sehingga adik-adik paling harus punya 99%-nya metan dan 1%-nya etan. Boleh juga ada propan tapi sedikit. Mini LNG pun demikian, adik-adik juga paling tidak menghasilkan di sekitar ya 98% seperti itu. Nah, hal yang common lagi ini pipeline and termination. Pipeline and termination atau plat. Plat ini apa ya? Seperti tempat kompresor juga ada di plat ini adik-adik. Nah, satu lagi, adik-adik juga harus perhatikan kalau pressure-nya itu di atmosfer gitu ya. Sementara pressure di FPSO ya maksud saya ya. Tangkinya itu atmospheric pressure 14,7 psi, sementara adik-adik transport 10 km nggak mungkin itu. Maka adik-adik harus nambah kompresor. Nah, nambah kompresornya itu di mana gitu. Itu yang harus diperhatikan. Karena kompresor itu akan berhubungan dengan cost, capital cost-nya. Asik ya. Oke, sekarang saya kalau ada pertanyaan langsung aja ya, Dede ya. Saya coba ke ini, saya snapshot overview dari pipeline model. Oke, jadi di pipe sim itu sudah ada flow line dan ada riser. Jadi flow line itu steady ya, flow line itu tidak bergerak.
tidak boleh sebenarnya bergerak malahan. Tapi riser itu malah harus bergerak, harus bisa goyang. Makanya eh, penelitian terkait riser itu sebetulnya juga terus dikerjakan orang adik-adik. Dan apa yang diteliti? Ya, ketahanan dari riser itu terhadap arah arus, arah angin, di situ ada derajat dari arah angin, dari arah arus, apa namanya, menarik sekali sebetulnya. Nah, menu di pipe sim itu ada flow line, ada riser. Kalau adik-adik lagi memodelkan flow line, ya adik-adik harus pilih flow line gitu ya. Kalau adik-adik memodelkan riser, ya adik-adik harus pilih riser. Nah, kemudian kenapa saya tidak mendiskusikannya ini secara detail? Karena kita anggap bahwa riser itu mirip tubing saja. Cuman riser ini bisa bergerak ya sesuai dengan arah arus yang saya tadi tadi sampaikan gitu loh. Tapi diharapkan fungsinya adalah mengalirkan fluida dari subsea atau seabed sampai ke tangki penampung di FPSO atau di platform atau separator pertama di FPSO atau di platform atau scrubber. Nah, sebetulnya kalau adik-adik mau pakai Olga lebih bagus lagi, Kak. Jadi kalau pipe sim kan steady state, kalau Olga itu adalah transient dynamic. Nah, Olga juga punya Riser model itu juga punya dan lebih bagus lagi, lebih kompleks masukan-masukannya. Jadi kalau adik-adik nguasain pipe sim aja seharusnya sudah oke. Em, sorry ya, sebetulnya tangguh itu onshore ya, bukan offshore ya adik-adik ya. Saya ralat ya. Berarti yang bisa dijadikan acuan sebetulnya sih Marcella karena itu offshore dan juga lapangannya Medco sebetulnya West Natuna. Karena beberapa lapangannya itu adalah gas kondensat, bukan wet gas ya, tapi gas kondensat setahu saya. Nah, apa saja yang harus adik-adik inputkan di dalam pipe sim? Jadi, ini adik-adik menginputkan pipe data, gitu ya. Ada data pipanya di sini, kemudian eh, profil, profil datanya, horizontal distance, insulation, untuk flow line ya, untuk riser, input datanya, diameter, kemudian platform height, dan profil. Horizontal distance lagi gitu. Dan kalau untuk subsurface atau offshore, untuk offshore gitu ya, U value-nya ini tolong disesuaikan dengan U value-nya offshore gitu. Karena akan berbeda antara U value offshore dan onshore. Untuk heat transfer ya. U value itu adalah untuk heat transfer. Nah, adik-adik harus mengisi PVT bisa berupa light oil, bisa berupa dry gas, gitu ya. Optionnya di situ. Kemudian untuk apa yang harus diisi, bisa komposisional atau bisa black oil gitu ya. Ini adalah yang snapshot untuk black oil. Kalau adik-adik punya komposisional lebih bagus lagi. Viscosity-nya juga harus dimasukkan. Ini mirip ketika adik-adik kerja dengan Prosper juga demikian. Ada beberapa pilihan EOS dan adik-adik seharusnya sama antara EOS yang adik-adik gunakan di reservoir model dengan adik-adik yang digunakan ketika memodelkan pipa dan service facility. Jadi harus apa namanya betul-betul sama, tidak boleh berbeda. Kemudian ini masih snapshot PVT, compositional model inputnya ya. Nah, untuk flow correlation-nya, jadi untuk multiphase ini ada, sebentar, flow correlation available, vertical flow multiphase. Oke, nah ini sebenarnya diambil dari dua yang berbeda ya, karena di mana itu namanya pipe sim itu banyak banget. Jadi ada yang didevelop oleh Tulsa, didevelop oleh perusahaan apa gitu ya, Baker Jardine dan lain-lain ya. Ini sebetulnya kurang saya seharusnya menambahkan flow correlation ini diambil dari yang mana. Tetapi kira-kira itu punya gray correlation, punya Bax and Brill yang bisa adik-adik pakai untuk pipeline. Nah, dan jadi harus konsisten. Kalau tubingnya menggunakan gray, flow line-nya pakai gray juga.
Walaupun sebenarnya flow line tuh lebih condong ke back and fill bisa. Iya betul. Condong ke back and fill bisa. Tapi kalau adik-adik pakai gray, ya pakai gray. Nah sekarang kalau Olga gimana Mbak gitu ya? Karena Olga itu nggak punya korelasi selain Olga HD atau Olga gitu. Nah itu nggak apa-apa pakai Olga aja gitu. Karena sebetulnya dia betul-betul udah bagus sih. Kalau Olga itu karena teliti ininya apa namanya perhitungan korelasi yang dipakai itu termasuk yang detail gitu ya. Nah, adik-adik kalau dry gas, bagi adik-adik yang mempercayai bahwa lapangan adik-adik itu adalah dry gas atau yang mengacu bahwa lapangannya adik-adik dry gas, walaupun harusnya setahu saya itu adalah gas tapi ada kondensatnya sedikit gitu ya, maka dry gas tidak bisa dipakai sebetulnya kecuali memang sangat sedikit. Sangat sedikit. Dan ini ada faktor korelasi E-nya ya di depan Weymouth, di depan penhandle A, penhandle B. Recall kembali yang diterangkan E itu adalah seberapa banyak pipa yang diisi oleh gas atau seberapa banyak pipa yang diisi oleh liquid gitu ya. E itu nilainya antara 0 sampai 1. Tuh. Nah, jadi adik-adik em, bisa pakai option yang ada di sini gitu. Tapi kalau betul-betul kondensatnya sudah ada sejak awal dan itu tuh misalnya 10% dari produksinya, maka tidak bisa menggunakan Weymouth penhandle A, penhandle B atau single phase flow correlation sebenarnya nggak bisa. Oke, nah nanti adik-adik bisa bikin simple model flow line dan memasukkan input di source dan di sink. Jangan lupa ini merefer pada fluid model yang sudah adik-adik masukkan. Lalu di source adik-adik memasukkan pressure-nya. Jadi tekanan di manifold berapa. Nah, kalau di sink itu adik-adik memasukkan liquid flow rate-nya. Gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya bisa berubah ya. Yang di sink itu bisa adik-adik masukkan pressures dan source itu adik-adik bisa masukkan flow rate itu adalah option sebetulnya ya. Nah, eh, jadi kalau bisa memberikan gambaran yang saya tangkap, kemarin adik-adik sudah punya sumuran. Sumuran ini sudah punya rate gitu ya, rate production. Nah, dari masing-masing sumur. Lalu di header manifold itu adalah penjumlahan dari rate ini. Kalau tidak penjumlahan berarti model pipeline-nya itu salah. Harus penjumlahan sebetulnya. Nah, kemudian jadi adik-adik bisa berikan inputnya adalah pressure at wellhead dan temperatur at wellhead gitu ya. Nah, atau adik-adik bisa memberikan inputan di sini adalah liquid, di source-nya ini adalah liquid, karena ini jaraknya pendek, kasih aja jarak yang pendek gitu ya. Misalnya ini adik-adik mengasumsikan jaraknya dari masing-masing wellhead ke header manifold itu pendek, maka di header manifold itu beda pressure-nya tidak perlu tinggi-tinggi gitu ya. Kasih aja beda pressure let's say 30 PSIN gitu. Nah, setelah itu adik-adik memodelkan riser. Riser di dalam subsi ini. Riser. Sampai ad- sampai misalnya di platform itu adik-adik masuk ke dalam first stage separator. Gitu. Nah, sekarang seandainya first stage separator adik-adik itu nilainya lebih tinggi, nilai tekanannya lebih tinggi dibandingkan header manifold, gitu ya. Maka adik-adik sebelum masuk ke riser harus pasang kompresor dulu, karena fluida hanya bisa dijalankan itu dari tekanan tinggi ke tekanan rendah ya, adik-adik ya. Jadi adik-adik harus pasang ini dulu, kompresor dulu di situ. Jadi bentukannya nanti begini. Ini ada manifold. Sorry, ini adalah well, ini adalah manifold. Ini masuk kompresor, subsi kompresor namanya. Adik-adik cari. Subsi kompresor itu seperti apa? Gitu ya. Baru dari sini ada pipa riser. Itu membantu kompresornya. Nah,
Nyampe di FPSO, kalau ini first stage separator dan adik-adik apa ya, menyatakan bahwa 10 kilometer itu adalah pipa dari platform ke hmm, apa itu namanya, pengolahan di onshore gitu ya, maka pipa ini harus masuk ke laut lagi kan. Nah, baru ke onshore gitu. Perhatikan juga apakah dia butuh kompresor lagi atau enggak gitu. Nah, sekarang kalau FPSO adik-adik itu em, punya surface facility. Jadi bukan platform tapi FPSO, di situ ada simple surface facility. Maka bukan dari first stage separator, tapi mungkin dari third stage separator. Mungkin dari scrubber begitu. Hasilnya baru adik-adik kirim lagi ke onshore. Nah, kira-kira ini snapshot yang saya ambil dari PipeSim. Apa saja yang ada di PipeSim gitu ya? Ada kompresor, ada gitu. Kemudian ada multi multiphase booster pump kalau dibutuhkan. Dan cek lagi multiphase booster pump itu ke referensi ya, ke paper, apakah dia bisa mengalirkan yang 90% gas. Gitu. Nah, kalau mengalirkan kompresor, pasti harus 100% gas. Karena kompresor nggak bisa pakai liquid sampai sekarang adik-adik. Kalau gas dan liquid itu biasanya ke multiphase booster, tapi harganya berapa? Kemudian kegunaannya seperti apa? Mana yang harus dipesan? Itu yang menjadi list yang harus adik-adik tampilkan di POD adik-adik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Mbak, izin bertanya, Mbak. Boleh. Berarti sebenarnya untuk ini sih, Mbak, kayak untuk pengerjaan ini tuh berarti kita udah harus tahu kayak jumlah sumur yang dipakai sama rate-nya dari masing-masing sumur gitu ya, Mbak ya? Enggak. Nanti ada koreksi. Jadi untuk yang sekarang, adik-adik kan punya 3 sumuran ya. Itu adik-adik kerjakan sesuai yang itu saja dulu. Karena nanti adik-adik pada periode reservoir simulation, udah belum? Reservoir simulation udah kan ya? Sebetulnya ya. Berarti adik-adik sudah punya em, creaming curve udah punya kan? Menunjukkan berapa jumlah well sama recovery factor. Anybody? Di respons dong kalau ditanya. Beberapa sudah, Mbak. Nah, kalau sudah ya berarti bagus. Kalau misalnya adik-adik punyanya lebih dari 10 sumur atau lebih dari 5 sumur aja, itu nggak bisa digunakan, dikumpulkan dalam satu manifold. Bisa hancur itu. Maksudnya bisa hancur itu gini, terlalu kompleks. Jadi makanya dalam satu manifold itu atau cluster itu ya, kadang-kadang hanya terdiri dari 3 sampai 5 sumuran saja. Lah, tapi ternyata kalau adik-adik punya planning sumur itu lebih dari 5, maka adik-adik akan punya 2 manifold, gitu ya. Nah, sekarang itu yang adik-adik lakukan adalah desain, desain saja sih, gitu. Karena nanti akan ada waktu di mana adik-adik bisa memperbaiki desain. Nanti harusnya ada week di mana adik-adik melakukan optimization, field optimization seharusnya, sehingga adik-adik bisa memilih diameter yang paling baik. Walaupun sebetulnya kalau adik-adik lakukan di minggu ini itu lebih baik lagi. Pekerjaan Anda di belakang menjadi lebih ringan. Seperti itu sih jawaban saya.
Eh, dimengerti nggak, Daniel? Baik, Mbak, saya sudah mengerti, Mbak. Good, good, good. Ya, ini capstone desain tahun ini seharusnya lebih bagus karena adik-adik sudah punya basic reservoir yang bagus di semester sebelumnya. Bukan, maksud saya basic hasil reservoir yang bagus di semester sebelumnya. Walaupun belum ke keekonomian ya, tapi adik-adik seharusnya tahu recovery faktor sekian di-achieve pada tahun sekian dengan jumlah sumur sekian. Nah, itu bisa adik-adik gunakan untuk mendesain pipa. Jangan sampai pipa itu nanti ganti di tengah. Karena kalau ganti di tengah-tengah, misalnya baru 5 tahun produksi, terus habis itu ganti di tengah-tengah, itu bakalan terlalu banyak cost gitu ya. Jadi seharusnya bisa diprediksi sejak awal diameter pipa itu berapa gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Everyone? Tidak ya? Tidak ada ya? Bisa saya lanjutkan ya? Oke, jadi hmm, di slide ini, nanti saya bagikan slide-nya, adik-adik tolong dibaca. Nah, slide ini saya recall kembali terkait pipa di apa namanya? Sorry, flow correlation in pipe, tapi ini single phase gitu ya. Jadi masih Weymouth, penhandle A, penhandle B. Yang Bakes and Brill tidak saya masukkan di sini. Gray correlation juga tidak ada di sini. Cuman adik-adik bisa belajar dari papernya langsung untuk Bakes and Brill dan Gray correlation. Kenapa saya minta atau kenapa saya share kembali ini adik-adik tolong dibaca. Ini untuk recall. Nanti kalau misalnya udah lulus pas interview kerja gitu ya, kebetulan dapat ini, jadi adik-adik nggak menyesal gitu ya. Jadi ini ya insya Allah berguna gitu ya buat adik-adik slide-nya. Nah, lalu ada slide terkait pipe sim tadi, dan sekarang service facility. Jadi saya masuk ke service facility ya. eh, paling bagus adik-adik pergi cari paper, FPSO itu bisa nampungnya itu apa aja. Nanti presentasi di Expo, adik-adik bilang, berdasarkan sumber ini, FPSO itu bisa kok menampung seluruh peralatan ini, misalnya seperti itu. Atau sebagian dari peralatan ini, misalnya seperti itu. Tapi, jadi em, adik-adik bisa juga membuat skenario, kalau tadi kan pipa ya, pipa sepanjang 10 kilometer. Adik-adik bisa juga membuat skenario kalau di bawahnya menggunakan, apa itu namanya? Di bawahnya menggunakan em, kapal tanker. Ada juga lapangan yang seperti itu, tapi jarang. Bahkan yang lapangannya Medco, dia processing pemisahannya itu di FPSO. Gitu. Nah, jadi kalau kita punya lapangan gas, kita itu apa saja sih yang dibutuhkan di surface facility-nya? Pertama, phase separation. Phase separation ini yaitu separator. Separator ini ada, kalau ada solid, ya dikasih 3 fasa tentunya gitu ya. Tetapi kalau ada tidak punya masalah kepasiran, jadi pastikan dulu reservoir type Anda apa. Kalau sand, eh, probably ya. Kalau karbonat jarang, gitu kan ya. Jadi adik-adik harus punya sense ke situ. Nah, air adik-adik nggak ada, gitu ya. Maka ya tinggal 2 fase berarti kondensat sama gas. Kalau pemahaman saya benar. Tapi yang mengerjakan kan adik-adik. Jadi adik-adik tahu, oh ini kemungkinan akan ada masalah kepasiran 10 tahun mendatang, gitu ya. Karena gas itu volume produksinya lebih besar dibandingkan minyak. Jadi masalah kebasiran itu adalah masalah yang wajar, yang umum.
di lapangan gas, gitu ya. Nah, seandainya hanya ada kondensat dan gas, maka kondensatnya dipisahkan di first stage separator. Lalu adik-adik merasa kondensatnya kurang bersih, maka adik-adik harus punya second stage. Tapi kalau merasa hanya first stage saja sudah cukup, ya sudah, lanjut ke processing berikutnya. Nah, itu bukan pakai perasaan ya, tentunya. Itu menggunakan value atau angka. Ini harus dimodelkan. Nah, nanti saya ceritakan pemodelannya itu menggunakan software apa. Sekarang kita fokus di gas dulu, ya. Jadi kita punya hasil gas dari separator, kita akan treat asidnya dulu. Asidnya nggak ada, Mbak. Oke, kalau nggak ada asidnya, coret, gitu ya. Kalau misalnya ada CO2, ganti di sini, treating CO2, gitu. Ya, tadi udah ada yang nyebutkan 20%, dan 20% harus dibersihkan. Dry gas tidak bisa punya 20% CO2. LNG tidak bisa punya 20% CO2. Jadi, kita harus punya CO2 removal. Adik-adik sebut seperti itu aja. Padahal CO2 removal itu sebetulnya adalah proses di dalam suatu chamber gitu ya, yang cukup kompleks gitu. Tapi untuk menyederhanakannya sebagai seorang PI, adik-adik bisa bilang CO2 removal aja. Nanti memodelkannya kalau ada dua sebetulnya, menggunakan HYSYS atau menggunakan DWC. Nah ini unfortunately HYSYS-nya kita nggak punya adik-adik, jadi memang harus cari installer ya. Anda ngerti maksud saya lah. Kalau DWSIM, ini adik-adik bisa pergi ke webnya. Gitu. Saya juga download dari webnya. Jadi dia open source. Keren ini. Karena bikin seperti HYSYS tapi open source. Yang bikin itu engineer-nya Petrobras. Nah, lalu udah nih ya, adik-adik CO2-nya either venting, tapi jangan sebetulnya adik-adik bisa bilang untuk reinjeksi gitu ya. Tapi kalau untuk reinjeksi pasti ditanya sama jurinya, udah mencoba belum gitu ya. Tapi ya adik-adik bisa argue bahwa ya daripada di venting gitu kan ya. Bisa juga digunakan untuk enhance gas recovery, bukan enhance oil recovery karena kan adik-adik lapangannya lapangan gas. Oke. Nah, masuk ke compression, adik-adik melakukan dehydration, tapi katanya H2O-nya nggak ada, bagus. Adik-adik bisa masuk ke condensate recovery lagi gitu ya. Jadi ini second separation gitu pada dasarnya. Bentuknya bisa scrubber, bisa LTX, dan ini bisa dinyatakan dalam separator pada dasarnya gitu adik-adik ya. Di mana pressure dan temperaturnya itu lebih rendah dibandingkan first separator. Lalu adik-adik bisa recompression ini gas to pipeline flare itu tapi jangan sekarang ya. Injection itu boleh gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini sistem yang ada. Nah, kalau ini bisa dimuat di FPSO berarti adik-adik bisa bikin pipanya dari FPSO ke market gitu ya. Marketnya kemana Mbak? Misalnya ada perusahaan yang dekat seperti itu, dekat dengan FPSO bisa adik-adik jual. Atau adik-adik memang punya kontrak dengan luar negeri. Karena ingat, lapangan gas itu tidak bisa diproduksi tanpa adanya buyer. Karena tidak bisa disimpan. Kalau lapangan minyak bisa disimpan. Nah, kemudian saya recall kembali, saya put slide again gitu ya terkait separator supaya adik-adik bisa ini apa namanya recall lagi. Nah, ini ada slug atau liquid catcher. Ini di onshore. Tapi sebetulnya bisa dipasang di offshore. Tapi dipasangnya itu sebelum masuk riser gitu ya. Jadi bukan di FPSO-nya gitu, tapi ini di seabed, dipasangnya di seabed. Supaya tujuannya untuk mengurangi tekanan sehingga terpisah antara gas sama liquid. Jadi ini yang harus dimodelkan juga di pipe sim kalau memang ada slug atau liquid catcher. Tapi saran saya sih tidak perlu.
Tapi ini knowledge buat Anda gitu ya. Jadi gimana sih slug atau liquid capture itu cara kerjanya? Jadi kita punya suatu diameter awal, kemudian dialirkan ke 4 pipa ya, sorry, ke 3 pipa yang berbeda dengan diameter yang lebih kecil. Di sini ada reduced flow velocity. Kalau ada reduced flow velocity, maka alirannya lebih stable, alirannya lebih steady, alirannya sehingga terpisah antara gas sama liquid. Oke, kemudian di sini ada perhitungan untuk separator biasa. Nah, ya kira-kira itu nanti adik-adik bisa baca. Sekarang saya tunjukkan DWSIM itu seperti apa gitu ya. Gambarannya seperti ini. Adik-adik bisa download DWSIM di dwsim.org. Ini adalah open source, sekali lagi seperti saya sampaikan. Nah, saya mulainya juga dari case example, adik-adik. Jadi, setelah adik-adik download, itu kalau kita open di samples gitu ya, nanti adik-adik menemukan yang namanya natural, sebentar, natural gas processing unit. Nah, ini kalau saya klik keluarannya seperti ini. Jadi, ini adalah natural gas processing unit. Kemudian keluarannya methan ethan LPG dan C5+ from natural gas gitu ya. Kemudian Mohon maaf, Mbak. iya masih di slide PPT. Terima kasih. Sebentar saya stop share. Saya share semuanya atau saya biasa. Oke. Terima kasih udah diingatkan. Ya, ini. Jadi kita punya produce gas as a stream gitu ya. Di sini adik-adik bisa menyatakan ini adalah dari manifold. Jadi adik-adik bisa ambil molar flow dalam meter kubik per day at standard condition itu at manifold. Volumetric flow-nya pun demikian. Kemudian ini dalam SI unit, tapi adik-adik bisa ganti field unit di awal-awal gitu ya. Kemudian ini ada turbo expander. Ini pilihan ya, jadi adik-adik nggak harus pakai, karena adik-adik harus tahu turbo expander itu dipakainya buat apa gitu ya. Kemudian keluarannya dari turbo expander tentunya ada energi yang di bawah dan ada streams. Lalu masuklah ke separator pertama. Apakah dari produce gas bisa masuk ke separator pertama? Bisa banget gitu ya. Jadi dari separator pertama ini keluarannya ini adalah gas liquid ya. Jadi liquid sama yang di atasnya adalah ini adalah gasnya. Cocok. Karena kita gas dan gas kondensat. Kemudian ke kanan di methanizer ini untuk produce metan gitu ya. Dan berikutnya di ethanizer, kemudian di butanizer, kemudian keluarannya adalah LPG, industrial ethane. Industrial ethane ini yang biasa digunakan untuk dry gas yang kita jual atau untuk LNG. Terus ini yang C5+-nya untuk gasolin. Tapi ya walaupun kita akan kecil sekali ya, kondensat kita tetap punya. Jadi sorry, industrialnya methan ya, yang tadi LNG sama dry gas. Kalau ethan bukan, pada dasarnya bukan. Jadi nggak harus persis seperti ini. Ethan bisa dicoret. Kemudian LPG bisa, kalau adik-adik C3-nya tinggi komposisinya. Kemudian natural gasoline ini juga bisa kalau kondensat adik-adik banyak gitu ya. Jadi ini natural gas yang rich gas kondensat pada dasarnya, tipe tipe ininya apa namanya fluidnya di reservoir. Nah, dari sini adik-adik bisa melihat berapa sih volume gasnya. Mungkin adik-adik sudah punya volume di depan sini, tapi volume yang di depan sini kan terdiri dari CO2, terdiri dari C3, C2 gitu ya. Padahal yang kita cari adalah yang metan. Nah, lihat di sini atau C1 ya pokoknya yang kita cari C1. Lihat di sini ini adalah pada dasarnya kolom destilasi. Kolom destilasi di teknik kimia sendiri sudah kira-kira 4 kali 5 kali pertemuan. Nah, ini kita bisa ganti pakai separator, adik-adik bisa bilang methanizer, pakai separator aja yang penting konvergen. Kecuali adik-adik bisa pakai column distillation dan konvergen.
Oke. Nah, itu sekilas DWC. Terkait HISIS, itu paling gampang sebetulnya. Tapi saya nggak punya installernya. Tapi kakak kelas Anda itu laporan capstone desainnya pakai HISIS tuh kayaknya 80%. Jadi most of them menggunakan HISIS. Saya nggak tahu dapat dari mana installernya gitu. Dan adik-adik boleh menggunakan itu dengan struktur yang hampir sama yang ada di WSIM ini sudah betul pada dasarnya. Gitu. Ya, saya cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Gimana? Eh, sudah sudah ada bayangan sedikit tadi adik terkait pipa dan surface facility? Jangan diem dong, kan saya harus dapat feedback. Kalian misalnya masih bingung, tambah bingung atau gimana gitu. Mbak, saya izin masuk, Mbak. Boleh. Baik, Mbak. Mohon maaf sebelumnya. Adrel 122-21100. Mbak, ini saya pengen nanya, kalau Mm-mm. misalkan untuk pipeline dan surface facilities di satu software, misalkan saya pakai HISIS, berarti bisa, Mbak ya? Semua fitur yang ada Bisa, gitu. bisa Hmm. banget. Ada memang. Kok tahu? Kok tahu Anda kalau HISIS punya pipeline? Soalnya kebetulan saya udah download Simba kemarin buat kebutuhan Oke, lomba, bagus. cuman saya masih ragu kalau misalkan mau apply Oke, pipeline-nya gitu. nggak apa-apa. Benar, nggak apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. HISIS tuh punya packaging pipeline yang juga bagus kok. Gitu. Tapi dia nggak punya riser. Jadi intinya gini, Anda boleh nggak memodelkan riser, tapi Anda harus tahu bahwa riser itulah yang mengalirkan manifold sampai ke mana itu namanya ke FPSO atau ke platform. Dan Anda harus bilang bahwa apa yang ada di subsea ke atas itu yang ada gitu. Jadi memang lag di situ mungkin akan ada, saya nggak tahu ya jurinya siapa waktu Anda apa itu namanya Anda akan presentasi ini project gitu ya. Jadi semakin lengkap tentunya kesempatan Anda untuk menang dan punya nilai yang bagus itu semakin semakin banyak kan ya gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita punya keterbatasan dalam mengerjakan pekerjaan. Tapi Anda artinya bilang asumsi bahwa apa yang ada di seabed itu dapat transportasikan melalui riser dengan lancar sehingga laju alir di seabed sama dengan laju alir yang di mm, FPSO yang diterima di FPSO atau di platform gitu. Baik, terima kasih banyak, Mbak. Sudah mengerti. Oke, terima kasih. Yang lain ada? Ada pertanyaan kah? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya eh, akhiri ya kuliahnya. Nanti saya share slide yang sudah saya buat, tolong dibaca. Jadi sekali lagi, itu bagus untuk recall-nya adik-adik. Nah, eh, banyak materi yang lain gitu yang tidak tercover, contohnya gray correlation, Bayes-Bull correlation. Kalau misalnya saya ada waktu, saya bisa tambahkan nanti di slide ini. Setidaknya kalian baca gitu ya. Oke, terima kasih banyak.
Selamat mengerjakan proyeknya. Minggu depan kalau bisa adik-adik bisa presentasi gitu ya. Ada yang presentasi bagaimana pemodelan di surface facility-nya gitu ya. Jadi itu lebih bagus. Sip. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Terima Iya. kasih.